Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di pertemuan ke-10 ini. Hari ini kita akan mempelajari metode assignment. Metode ini digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari berbagai sumber yang produktif atau personalia yang memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Metode Hungarian yang dipakai dalam materi ini merupakan salah satu dari beberapa teknik pemecahan yang tersedia untuk masalah-masalah penugasan. Baiklah, segera kita mulai dan seperti biasa kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam metode assignment ini terdapat 3 jenis permasalahan yang akan kita hadapi, yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama yaitu minimasi, yang kedua adalah jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah karyawan, yang ketiga masalah maksimasi. Masalah minimasi itu biasanya berkaitan dengan penekanan biaya. Kalau masalah maksimasi itu menunjukkan tingkat keuntungan atau indeks produktivitas. Kita mulai saja dengan contoh masalah minimasi untuk yang pertama. Jadi ada sebuah tabel biasanya tuh kita soal dulu ya, terus nanti kalian membuat tabel. Ini pekerjaan karyawan. Ini ada misalnya ada 4 pekerjaan, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada karyawan A, B, C, D. Kita lihat di sini ya bahwa jumlah pekerjaan dan jumlah karyawannya itu ada 4 dan 4. Nah, ini namanya apa? Ini namanya matriks biaya. Matriks biaya. Kemudian berapa biayanya jika A ditempatkan di pekerjaan 1? Jadi si HRD atau personalnya sudah memetakan. Jadi di sini biayanya 15. Di sini 20, di sini 18, di sini 2. Ini 14, 16, 21, 17. Kemudian 25, 20, 23, 20, 17, 18, 18, 16. Dari matriks biasa ya. Dari matriks biaya ini kita buat matriks opportunity cost. Opportunity cost ini gimana caranya kita membuat matriks opportunity cost? Caranya yang pertama, pilih nilai terkecil dari setiap baris. Kemudian setiap angka dikurangi nilai terkecil ini. Ayo kita buat matriks opportunity cost, tapi biar kita nggak lupa, matriks sebelumnya itu saya ini sebagai catatan aja ya. Jadi yang A itu untuk 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Di sini 15, 20, 18, 22, 14, 16, 21, 17, 25, 20, 23, 20. 17, 18, 18, 16. Kemudian kita tentukan nih, nilai terkecilnya berapa di baris A. Di baris A ini kita
memilih di baris A ini kita memilih mana nilai terkecilnya. Dia adalah 15. Berarti ini. Kemudian untuk baris B itu mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 14. Sedangkan baris C mana yang terkecil? 20, 20. Kemudian yang D, baris D mana yang terkecil adalah 16. Sehingga kita membuat matriks opportunity cost adalah sebagai berikut. Pekerjaan karyawan A, B, C, E. Maaf, salah. Di sini adalah 1, 2, 3, 4. Di sini adalah A, B, C, D. Tadi langkah pertama sudah kita lalui, ya kan? Langkah pertama yaitu memilih nilai terkecil dari setiap baris. Langkah keduanya gimana? Setiap angka dikurangi nilai terkecil tersebut, sehingga 15 kurangi 15 di sini adalah 0. Kemudian 20 kurangi 15, 5. 18 kurangi 5, 3. 22 kurangi 15, 7. Kemudian yang baris B, 14 kurangi 14, 0. 16 kurangi 14, 2. Dan seterusnya. Ya, ini kan 25 kurangi 20, 20 kurangi 20, 23 kurangi 20, 20, 20. 17 kurangi 16, 18 kurangi 16, 18 kurangi 16, 16 kurangi 16, 0. Kita mendapatkan matriks opportunity cost yang pertama. Selanjutnya kita buat coret-coretan lagi kayak yang tadi. Matriks opportunity cost satunya saya buat coret-coretan. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini tadi kan 0, 0, 5, 1. 5, 2, 0, 2. 3, 7, 3, 2. 7, 7, 3, 0, 0. Nah, dari ini tadi kan matriks opportunity cost 1. Langkah berikutnya apa? Kalian pilih. Kalian pilih ya. Nilai terkecil per kolom. Yang kedua, setiap nilai dikurangi nilai terkecil per kolom, sehingga nanti matriks opportunity cost keduanya, matriks opportunity cost 2-nya sebagai berikut. Ada pekerjaan karyawan. Di sini 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Coba kalian perhatikan ya. Di kolom 1 itu nilai terkecilnya adalah 0. Kalau sudah ada angka 0, maka nggak usah kalian lihat. Karena 1, karena 1, 2, dan 4 ini sudah ada 0-nya, maka kalian fokus ke yang ini. Berapa nilai terkecilnya? Nilai terkecilnya adalah 2. Sehingga di matriks opportunity cost keduanya ini, yang untuk pekerjaan 1, dia kita kopas, yaitu 0, 0, 0, 5, 1, 5, 2, 0, 2,
Kemudian 3 kurangi 2, 1. 7 kurangi 2, 5. 3 kurangi 2, 1. 2 kurangi 2, 0. Di sini adalah 7, 3, 0, 0. Nah, ini hasilnya. Matriks opportunity cost kedua. Selanjutnya kita melakukan tes keoptimalan. Jadi syaratnya kita membuat matriks opportunity cost 1 yang dilihat dari nilai terkecil dari baris. Kemudian membuat matriks opportunity cost kedua, yaitu memilih nilai terkecil dari tiap kolom. Setelah itu selesai, maka kita membuat tes keoptimalan. Gimana caranya? Kita buat dulu matriks opportunity cost 2-nya. Jadi pekerjaan karyawan 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. Tadi itu ini 0, 0, 5, 1 5, 2, 0, 2 1, 5, 1, 0, 7, 3, 0, 0. Nah, kita buat tes keoptimalan. Nanti jangan lupa di sini ditulis tes keoptimalan. Nah, kemudian caranya gimana? Kalian buat garis di mana satu garis itu memuat nilai 0 terbanyak. Contoh nih, kalau kita tarik garis dari baris A aja, maka itu tidak efisien. Karena nilai 0 yang terkena garis hanya 1. Tapi kalau kita membuat garis dari kolom 1, pekerjaan 1, maka dia langsung terkena 2, 0. Sehingga kita bisa ambil. Ini ya. Kita buat garis kolom ini. 0, 0 ini sudah kena 0 yang kolom 1. Maka kita mikir ya kolom 0 yang di baris C sama baris D. Kalau kita gimana caranya? Akhirnya kita membuat garis dari baris C dan D. Sehingga lihat, terkena langsung 0-nya 2. Nah, kemudian kita lihat di sini jumlah garisnya berapa? Jumlah garis yang terbentuk adalah 3. Sedangkan jumlah karyawan atau jumlah pekerjaan adalah 4. Karena nilai garisnya kurang dari nilai karyawan, kurang dari jumlah karyawan sama pekerjaan, maka dia belum optimal. Sehingga bagaimana? Saya tulis dulu ya biar tidak lupa. Optimal optimal dikatakan optimal jika jumlah garis itu sama dengan jumlah karyawan atau pekerjaan. Maka jika belum optimal, maka karena ini belum optimal untuk kasus ini, maka langkah-langkahnya apa? 1. Pilih nilai terkecil yang belum terkena garis. Yang kedua, angka yang tidak kena garis. Yang tidak kena garis dikurangi nilai peraturan 1. Yang ketiga, angka yang terkena garis
ditambahi nilai peraturan 1. Jadi kita lihat rule pertama. Rule pertamanya apa? Pilih nilai terkecil yang belum terkena garis. Jadi fokusnya adalah di 5, 1, 7, 2, 5, 3. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 1. Jadi ini ya yang kita pilih 1. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Kita buat dulu coret-coretan ya istilahnya saya tadi kan. Berarti di sini ada A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Di sini tadi nilainya 0, 0, 0, 5, 1. Di sini 5, 2, 0, 2. Di sini 1, 5, 1, 0, 7, 3, 0, 0. Kemudian tadi garisnya tadi kan begini ya. 1, 3. Loh, kok nolnya hilang? Sebentar, saya tambah 0 di sini. Tadi kan ini matriks yang terbentuk kan. Kemudian selanjutnya kita buat seperti ini. Kita buat matriks revisi. Matriks revisi itu di sini ada pekerjaan, ada karyawan. Di sini tetap A, B, C, D. Di sini 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini namanya matriks revisi. Nah, kita pilih di sini. Tadi gimana? Tadi kan kita memilih dulu, menentukan dulu nilai terkecil yang tidak terkena garis. Mana yang tidak terkena garis? Yang tidak terkena garis adalah ini. Ini kan yang tidak terkena garis. Maka mana nilai terkecilnya? Nilai terkecilnya adalah 1. Nih. Kemudian nilai yang tidak terkena garis kita kurangi dengan nilai 1 tadi. Kita tulis dulu ya. Jadi yang 1 kurangi 1 di sini 0. Kemudian 5 kurangi 1 4, 7 kurangi 1 6, 2 kurangi 1 1, 5 kurangi 1 4, 3 kurangi 1 2. Kemudian kita lihat perpotongan garisnya. Di mana angka perpotongan garisnya? Dia adalah di sini, yaitu angka 5 dan 1. Perpotongan garis itu ditambahkan. Jadi 5 tambah 1 6, 1 tambah 1 2. Terus Bu, sisanya gimana? Sisanya ya kamu kopas. Jadinya adalah di sini 0 0, di sini 0 1 0, di sini 2 0 0. Kemudian kita garis lagi. Kita garis nih ya, kita garis. Yang pertama kan kita garis ini. Nah, ini ada 0 nih di kolom 3 baris A. Jadi kita bisa buat garis. Di sini ada 2 kemungkinan. Kita buat garis dari baris A atau kita buat garis dari kolom 3. Karena sama-sama bisa memuat 2 0. Saya milih yang baris A ya. Sehingga baris barunya itu seperti ini. Sehingga di sini sudah optimal. Kenapa saya nyatakan optimal? Karena jumlah garisnya sudah 4. Jumlah barisnya ya, jumlah garisnya. Jumlah garisnya ada 4. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Karena sudah
4 sesuai dengan jumlah karyawan atau jumlah pekerjaannya sama, maka dia sudah optimal. Selanjutnya kita bisa menentukan bagaimana sih akhirnya penugasan karyawan terhadap pekerjaan. Kita gambar lagi buat bantuan kita ya. Jadi tadi itu kan A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Di sini 0, 0, 6, 2, 4, 1, 0, 2, 0, 4, 1, 0, 6, 2, 0, 0. Nah, tadi garisnya mana aja yang terkena? Garisnya yang terkena adalah ini, sama ini. Nah, karena sudah 4 berarti dia sudah optimal. Kalau sudah optimal, kita lihat nih sekarang. Yang A, lihat ya, karyawan A 00-nya berapa? 1 dan 3. Karyawan B-nya 1. Karyawan C-nya 2 dan 4. Karyawan D-nya 3, 4. Nah, kita lihat. B sudah mutlak, dia harus ditempatkan 1. Maka yang ada nilai 1 kita coret. Mana yang ada angka 1? Ternyata di A. Sehingga yang A kita coret. Ya toh? Yang A kita coret. Satunya. Karena 1 itu milik B. Kemudian ini 1 miliknya B. Sehingga 1 di A kita coret. Sehingga udah ketemu. A itu 3. Kita boleh tulis di sini 1. Di sini 3. Kemudian 3 ini sudah mutlak miliknya A, berarti yang ada 3 kita coret di sini, ya kan? Sehingga D-nya adalah 4. 4-nya ini mutlak miliknya D, maka 4 di C kita coret sehingga C-nya adalah 2. Tuh, ketemu. Jadi, gimana ongkosnya? Tadi kan kita lihat ya. Kalau A-nya itu di 3, dia itu 18. Nanti kalian lihat di tabel pertamanya. Jadi di sini berapa biayanya? 18. B ke 1 itu 14. C kedua adalah 20. D keempat adalah 10. Sehingga kalau di total biaya yang dikeluarkan oleh HRD itu 68 per bulan. Saya nggak tahu ini jumlahnya apa dalam bentuk dolar atau apa. Jadi angkanya yang keluar adalah 68. B ke 1 14. Nah, ini masalah minimasi kita udah selesai. Untuk masalah assignment yang berkaitan dengan jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah karyawan, itu langkah-langkahnya sama dengan masalah minimasi. Jadi ini nanti dikerjakan dengan cara minimasi. Kemudian di sini kita lanjut ya, kita lanjut ke contohnya. Di sini ada pekerjaan, di sini ada karyawan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada A, B, C, D. Di sini 15, ongkosnya, honornya 20, 18, 22, 21, 14, 16, 21, 17, 15, 25, 20, 23, 20, 17, 17, 18, 18, 16, 18. Lihat nih, ternyata jumlah pekerjaannya ada 5, jumlah karyawannya 4. Sehingga gimana caranya?
Padahal hungarian itu harus sama antara jumlah karyawan dan jumlah pekerjaan. Sehingga kita memakai dummy. Dummy apa? Dummy-nya kalian letakkan di karyawan. Kalau semisal nanti jumlah pekerjaannya yang 4, karyawannya 5, berarti dummy-nya nanti di pekerjaan. Karena yang kurang di karyawan, maka kita di sini buat dummy-nya. Dummy-nya di sini. Dummy. Terus nilainya berapa, Bu? Lah karena dummy ya kita buat 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini tugas ya buat kalian. Tugas kalian kerjakan step by step-nya itu pakai tahapan minimasi. Untuk masalah maksimasi itu sama dengan minimasi, hanya pilih nilainya itu bukan terkecil lagi tetapi terbesar. Langsung aja ya kita buat. Di sini ada sama matrix opportunity. Di sini ada pekerjaan, ada karyawan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini A, B, C, D, E. Kemudian di sini 10, 12, 10, 8, 15, 14, 10, 9, 15, 13, 9, 8, 7, 8, 12, 13, 15, 8, 16, 11, 10, 13, 14, 11, 17. Nah, kalau maksimasi di sini sudah ada jumlah pekerjaan sama karyanya sudah sama, nggak ada masalah. Berarti gimana untuk membuat matrix opportunity cost yang kedua? Langsung aja ya di sini ya, biar nggak nulis bolak-balik. Caranya gimana? Pilih nilai terbesar tiap baris. Jadi kalian lihat nih, baris A. Mana nilai terbesarnya? Dia adalah 15 ternyata. Kemudian di baris B, itu mana yang terbesar? Ternyata dia adalah 15 lagi. Yang C, mana yang terbesar? Dia adalah 12. Yang D, mana yang terbesar? Dia adalah 16. Kemudian yang terakhir E adalah 17. Sehingga kalau kita buat matriks opportunity cost-nya, itu langkah pertama ya. Kemudian langkah keduanya gimana? Sama dengan minimasi, tetapi kalau tadi kan nilai yang setiap angka dikurangi nilai yang terpilih, nilai terkecil yang terpilih. Tapi kalau maksimasi, setiap nilai A dikurangi dengan nilai terbesar yang terpilih. Oh, maksud saya adalah setiap nilai A itu nanti nilai terbesarnya ini, misalnya ya baris A itu kan 15, berarti nanti dikurangi sama nilai-nilai yang belum terpilih. Langsung aja ya, kita langsung contohnya aja daripada bingung menyampaikannya sayanya. Nih lihat ya, di sini pekerjaan, karyawan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini A, B, C, D, E. Tadi kan yang terpilih baris A terbesar berapa? 15. Berarti 15 kurang 15 dia 0. Kemudian nilai yang di baris A sisanya gimana? Yang 10 berubah menjadi 5. Loh Bu, nggak 10 min 15? Enggak, bukan. Jadi 15 kurangi 10. Jadi 15 kurangi 10 A. 15 kurangi 12, 3. 15 kurangi 10, 5. 15 kurangi 8, 7.
Kemudian yang baris B 15 terbesar, berarti yang ini 0. Sehingga 15 kurangi 14, 1, 5, 6, 2. Kemudian di sini yang baris C 0, di sini adalah 3, di sini adalah 4, di sini adalah 5, di sini adalah 4. Kemudian baris D di sini 0, sehingga di sini 5, di sini 8, di sini adalah 1, di sini adalah 3. Nah, di baris E ini 0, 17 kurangi 10, 7, kurangi 4, di sini 3, di sini 6. Sehingga terbentuklah matriks opportunity cost pertama. Selanjutnya kita membuat oret-oretan lagi tuh yang tadi sudah kita bikin. Jadi di sini A, B, C, D, E. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5, 3, 5, 7, 0. Di sini adalah 1, 5, 6, 0, 2. Di sini adalah yang C tadi terpilih 12. Berarti di sini 3, 4, 5, 4, 0. Yang D-nya 3, 1, 8, 0, 5, 7, 4, 3, 6, 0. Kemudian langkah selanjutnya gimana, Bu? Langkah selanjutnya adalah kita memilih cari nilai terkecil tiap kolom A. Nilai terkecil tiap kolom. Sehingga mana yang terkecil di sini? Yang terkecil adalah, sebentar ya. Pakai warna kuning. Jadi di sini mana? 1. Di sini yang kolom kedua berapa? 1. Kolom 3 berapa? 3. Kolom keempat, ada nolnya, beres. Kolom kelima, ada nolnya, beres. Kemudian, bagaimana? Seperti langkah minimasi. Angka sisanya dikurangi sama nilai terkecilnya. Sehingga di sini, matriks opportunity. Tunggu pakai warna ini. Sehingga di sini kita tulis lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pekerjaan karyawan. Di sini A, B, C, D, E. Nah, dikurangi kan? 5 kurangi 1, 4. Di sini 0, di sini 2, di sini 2, di sini 6. Kemudian yang 2, 3 kurangi 1, 2, 4, 3, 0, 3. Kemudian di sini 5 kurangi 3, 2, 3, 2, 5, 0. Kemudian di sini kita kopas 7, 0, 4, 0, 6. Kemudian di sini 0, 2, 0, 5, 0. Nah, ini kita sudah buat. Kita tadi, ini kayaknya matriks opportunity cost 1 ya. Ini yang, maaf. Di sini 1. Ini matriks opportunity cost 1. Di sini matriks opportunity cost 2. Matriks opportunity cost 2-nya sudah selesai, kita tinggal membuat garis.
garis yang mana yang bisa memuat 0 terbesar. Jadi kita lihat dulu nih caranya. Kalau kita garis kolom 5 bisa tuh langsung dapat 3. Kemudian kita garis 1, 2, 3. Kita mau yang mana? 1, 2, 3. Jadi 1. Kemudian 2. Kemudian 3, 4. Jadi pilih di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kita buat oret-oretan kembali yang tadi, yaitu A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi itu adalah 4, 2, 2, 4, 2, 2, 7, 0. Kemudian 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 2. Kemudian 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 0. Kemudian 2, 0, 5, 0, 2, 0, 5, 0, 5. Kemudian 6, 3, 0, 6, 3, 0, 6, 0. Kemudian tadi garisnya itu yang terbentuk nih 1, 2, 3, 4. Dilihat ya, di sini jumlahnya 4, padahal jumlah karyawan sama pekerjanya tuh 5. Jadi di sini tidak optimal. Tidak optimal sehingga dia membutuhkan revisi. Sehingga di sini pilih angka terkecilnya mana yang belum terkena garis, dia adalah 2. 2 ya. Sehingga nanti di sini kita buat lagi. Nggak kelihatan nih. A, B, C, D, E. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 2 nih. 2 yang 2 itu pasti 0. Jadi 2 kurang 2 0, 0, 2. 7 kurang 2 5. Kemudian yang C 0, 1, 0, 2. Kemudian mana yang perpotongannya ada berapa perpotongannya itu? Dia ada 3. Ada 3 kan, sehingga di sini kita lingkari dulu nih 2, 5, 0, sehingga nanti di sini angkanya berarti di sini 2 tambah 2 itu 4. Ya 4, 7, 2. Kemudian yang nilai sisanya adalah sama, sehingga di sini 0, 4, 3, 0, di sini 0, 0 di sini 0, kemudian di sini 2, 0, 5, 0, kemudian 6, 3, 0, 6. Nah, untuk menentukan baris baru, tadi bisa dilihat dari baris lamanya kita garis lagi. Tetapi terkadang kalau kita meletakkan baris lama di matriks revisi ini, kadang malah tidak mencapai optimal. Sehingga kita kembali lagi ke konsep, buatlah baris yang mengandung banyak 0. Sehingga gimana caranya dia menjadi optimal. Sehingga di sini
Kalau kita mengacu pada baris yang lama, kita lihat gambar kiri, itu nanti dia tidak bisa optimal. Kalian coba ya di rumah, kalian coba sendiri. Kalau semisal menggunakan baris lama, itu kita tidak bisa optimal. Sehingga kita membuat baris baru. Sehingga gimana caranya? Kita pakai baris barunya seperti ini. Di sini 1, karena ini di sini 2. Di sini 3, 4, dan 5. Lihat, beda kan barisnya? Sehingga di sini karena jumlah barisnya sudah 5, sehingga dia sudah optimal. Nanti kalian coba ya, kalau pakai baris lama itu seperti apa. Saya rasa tidak optimal, karena saya sudah mencobanya. Kita buat bantuan lagi. Dari materi revisi ya, A, B, C, D, E, ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 2, 0, 0, 5, 0, 0, 4, 3, 0, 4, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 5, 0, 7, 6, 3, 0, 6, 2. Nah, kemudian di sini tadi garisnya kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sini sudah optimal. Sehingga kita sudah bisa menentukan di sini A-nya. A-nya 2, 3, 5. B-nya 1, 4. C-nya 1, 3, 5. D-nya 2, 4. E-nya 3. Nah, ini ketemu nih. E-nya sudah 3. Mana yang 3? Coret. Berarti ini tinggal 1, 5. Di sini 2, 4. Di sini 1, 4. 3-nya coret juga. Di sini tinggal 2 sama 5. Kemudian saya pengen nih D-nya, saya pengen milih D-nya 2. Berarti sini coret 4-nya. Di sini 2. Berarti di sini kalau ini 4 coret, berarti ini 1 coret. Ini 4. Ya. Ya kan? Karena yang milih 1 ini ada satunya nih. Ini 1. Ini 5-nya coret. Berarti ini kan 2, berarti ini 5. Sehingga A-nya itu 5, B-nya itu 4, C-nya 1, D-nya 2, E-nya 3. Sehingga di sini nanti kalian lihat di matriks yang awal itu ada, kalau A di 5 dia sebesar 15. Sehingga 15, 15, 9, 15, dan 14. Totalnya adalah 68. Untuk materi yang saya ajarkan di kesempatan ini, saya menggunakan dari buku Bapak Subagio dan Bu Asri, Pak Handoko, dari Dasar-Dasar Operation Research edisi 2 BPFE Yogyakarta. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.